Silakan Pastor. Hey, thank you. Shalom saudara ya. Oh, hampir jatuh. Grogi nih, grogi. Kesan pertama saya masuk ke sini tadi, wow, semuanya warna-warni bajunya di sini. Saya merasa salah kostum nih saudara hari ini ya. Nah, saudara, hari ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit lagi. Jadi nama saya Jevon Gasali. Saat ini saya melayani di beberapa organisasi Kristen, termasuk City to City tadi. Dan juga di Millennial Christian, sebuah pelayanan konten di Instagram saudara. Nah, saudara, jadi saya mulai kenal dengan Pastor Marsha dan juga Kak Cinta di sini 2 tahun lalu kita sempat intensif bareng-bareng di sini. Jadi tempat ini cukup memorable ya sebenarnya ya, saudara. Nah, hari ini saya bersyukur saya bisa membawakan pemberitaan firman Tuhan di KAC di tempat ini saudara. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang sangat mungkin sering kita dengar ya di media sosial, di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang apa sih? Anxiety, rasa cemas. Kita mungkin ngerasa kayak, oh kalau saya cemas saya harus ngapain? Saya harus healing trip gitu. Pergi ke tempat yang indah buat menghilangkan kecemasan saya. Atau mungkin, oh saya harus memperkatakan perkataan positif, latihan pernafasan, atau melakukan manajemen emosi gitu. Which is semuanya bagus gitu kan. Itu enggak serta-merta salah. Tapi apa solusi kekristenan atau Alkitab atau Injil buat masalah kecemasan kita? Apa solusi yang bukan hanya sementara, tapi solusi yang benar-benar mengubahkan kita dari dalam keluar. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat ini sering kita baca mungkin saudara ya, ayat 33 apalagi gitu kan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat emas, ayat hafalan gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar sudah memahaminya gitu secara efektif dalam kehidupan kita? Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara tolong bacakan ayat yang genap. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat terakhir 34. Oke, saudara mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga kami bersyukur kalau kami punya Bapa yang baik, yang mengerti isi hati kami Tuhan, yang mengasihi kami, yang peduli akan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan biar di tengah kekhawatiran kami ini ada Roh Kudus yang bekerja di hati kami Tuhan. Untuk memberikan kami kedamaian, sukacita, ada ketenangan yang datang daripada surga sendiri Tuhan. Sehingga kami bisa hidup di dunia ini Tuhan dengan memandang kepada salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara tadi di ayat 25 yang kita baca pertama dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Saudara ketika kita mendengarkan perkataan Yesus ini ya, jadi kayak khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Apakah hal ini masih terdengar
relevan bagi kita. Bagi sebagian orang mungkin aja gitu saudara ya. Nanti malam mau makan apa, mungkin mereka sudah tidak punya duit. Maka bagi mereka ini bisa menjadi sebuah penghiburan. Namun demikian untuk kebanyakan orang di zaman sekarang, terutama yang tinggal di daerah perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya, hal ini kadang terdengar jauh, berbeda dengan audiens di abad pertama, saudara. Mungkin duit kita tidak banyak, tidak bisa untuk traktir satu gereja gitu ya habis ini gitu ya saudara. Tapi setidaknya kita masih bisa makan gitu. Setidaknya di sini kita masih pakai baju yang colorful, yang baik gitu saudara tadi ya. Punya baju lebih dari satu pasang dan di negara tropis seperti Indonesia ini kita tidak perlu takut kedinginan gitu kan. Yang ada kita kepanasan di sini saudara ya. Kita punya baju yang cukup gitu. Dan berbagai riset mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk hidup adalah sekarang. Bukan tahun 60-an, bukan tahun 70-an, bukan tahun 40-an saudara, tapi sekarang. Kenapa saudara? Makanannya cukup karena produksi, distribusi, teknologi itu sudah jauh lebih baik. Pakaian juga tersedia, fast fashion ada di mana-mana, berbagai merek ada. Sampai-sampai pemerintah harus membatasi impor gitu kan saudara, saking melimpahnya kita di dunia yang saat ini gitu. Jadi apakah ayat ini masih berlaku hari ini? Jawabannya adalah masih. Buktinya apakah banyak kita masih khawatir hari ini saudara? Banyak saudara. Bahkan sepanjang sejarah di mana makanan paling cukup dan pilihan pakaian paling berlimpah, manusia lebih khawatir dibandingkan zaman dahulu. Mengapa demikian saudara? Jawabannya adalah karena manusia itu tidak pernah cukup. Sebagai contoh saudara ya, di slide berikutnya kita lihat, sebut saja dia namanya Doni gitu saudara ya. Nanti saya kasih contoh yang wanita juga, jadi jangan senang dulu yang wanita saudara ya, sekarang yang pria dulu ini. Sebut saja namanya Doni, awalnya Doni punya handuk berapa? 1 di rumah kan, udah cukup kan, tinggal sendiri, ya udahlah mandi oke gitu ya, 1 cukup. Tapi nanti kalau dicuci gimana gitu kan? Oh tambahlah handuk 1 lagi, jadi handuknya sekarang ada 2. Tapi nanti kalau nggak sempat cuci, kalau lagi hujan gimana? Wah beli 1 lagi, jadi handuknya jadi berapa? 3 gitu kan. Tapi nanti kalau orang tua datang menginap gimana saudara? Butuh handuk lagi enggak? Oh beli 1 lagi, jadi handuknya ada 4. Tapi nanti kalau yang datang bukan cuma papa, mama juga datang butuh 2 kan ya. Beli 1 lagi sekarang handuknya ada 5 saudara. Tanpa kita sadar, si Doni yang tinggal sendirian handuknya ada 10 di rumah saudara ya. Ini tidak menyindir siapapun saudara ya. Dan mungkin juga bukan handuk, ada hal lain mungkin kita lakukan dengan pola pikir yang sama gitu saudara. Nah fenomena ini dapat dijelaskan sedikit banyak dengan nama scarcity trauma gitu. Kayak takut kekurangan gitu saudara. Karena saya takut kekurangan, saya pernah kekurangan, maka sekarang saya harus hoarding, saya harus punya lebih banyak supaya saya nggak pernah merasa kekurangan saudara. Nah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang, tidak rela melepaskan satupun barang kita. Mulai dari baju bekas menumpuk udah nggak pernah dipakai, kalau baju yang mahal sayang dipakai, jadi dipakai itu lagi kan saudara ya. Nah kita kumpulin semuanya saudara. Mengapa saudara? Karena kita takut nanti kita butuh. Padahal kita nggak tahu butuhnya kapan kan. Akhirnya kita terus merasa tidak aman dan berkekurangan. Resah terus rasa hatinya, khawatir terus saudara hatinya saudara. Nah sekarang kita pindah ke contoh yang berikutnya gitu saudara. Nah sebut saja ini namanya Susi gitu saudara ya. Nah Susi sudah menabung sekian lama untuk beli 1 tas yang bagus gitu. Akhirnya Susi dapat tas yang bagus nih. Senang gak saudara? Senang ya. Senang. Tapi begitu dapat tas yang bagus, masa tasnya bagus bajunya masih lusuh. Saudara ya. Akhirnya habis beli tas bagus, beli baju bagus gitu. Udah beli baju bagus, tasnya udah bagus, bajunya udah bagus. Masa sepatunya nggak matching gitu saudara. Akhirnya belilah sepatu yang bagus. Sudah pakai tas bagus, baju bagus, sepatu bagus, masa naik ojek kan saudara. Jadi mulailah belilah kendaraan gitu ya saudara ya. Sudah punya kendaraan, baju bagus, tas bagus, sepatu bagus, masa masih ngekos gitu kan saudara, pindahlah ke apartemen gitu. Jadi dari Susi yang mau beli tas bagus jadi pindah ke apartemen gitu saudara ya. Kalau kita lihat kayak hubungannya mungkin jauh banget gitu. Tapi hubungan ini nyata. Nah fenomena ini yang sering disebut
sebagai Diderot effect ya saudara namanya. Diderot effect itu adalah ketika kita lihat satu hal itu kayak bagus sendiri, out of place gitu kan. Kita kan berusaha improve hal-hal lain supaya matching gitu. Sama kan di rumah ya, kalau belanja gitu ya di toko online kan. Beli satu udah bagus, kayaknya kurang nih. Yang ini gimana, yang itu gimana, yang ini gimana. Makanya keranjangnya gak pernah kosong kan saudara. Selalu terisi ya saudara ya. Itu bukan cuma saya ya, saudara juga ya di sini ya. Jadi itu saudara kita melihat manusia itu gak pernah cukup. Baik Susi maupun Doni, dua-duanya selalu merasa resah dalam hatinya. Makanya di dunia yang semua sudah serba ada, kita masih resah. Kita gak bisa lepas dari namanya kekhawatiran. Nah, saudara di contoh tadi, si Susi orang Kristen ini, sebenarnya apakah tasnya yang dia mau saudara? Atau nanti ke gereja ada bilang, bagus banget tasnya. Seneng gitu hatinya kan saudara ya. Atau mungkin dia ke kantor diliatin, wih tas bagus nih. Sebenarnya bukan tasnya yang dia mau, tapi rasa diterima. Rasa dikasihi, rasa diafirmasi. Ternyata kamu bagus. Dan itu terus menerus terjadi dalam hidupnya yang gak pernah cukup. Maka dia terus resah, dia khawatir. Nah, si Susi yang orang Kristen ini saudara, seharusnya menemukan penerimaan sejatinya di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan dirinya dari lumpur dosa. Namun Susi mencari penerimaan itu dari membeli hal-hal yang bisa membuatnya merasa berarti. Apakah itu berhasil? Tidak saudara. Ada orang yang pernah bilang, yang salah satu orang ini cukup koleksi tas bagus lah gitu saudara ya. Dia bilang, ya kalau beli gitu senangnya palingan 2 minggu. Habis itu hilang, butuh tas baru lagi gitu saudara buat bisa merasa lebih senang lagi. Nah, hari ini Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidup. Bagaimana kemudian kita bisa tidak khawatir gitu kan. Di tengah dunia yang hidupnya seperti ini, mentalitas manusia yang seperti ini, bagaimana caranya saudara? Mungkin buat kita bukan Susi, kita bukan Doni, bukan masalah handuk, bukan masalah tas gitu saudara ya. Tapi mungkin ada pekerjaan lebih baik yang kita khawatirkan. Mungkin ada pasangan yang lebih peduli, ada rencana pernikahan, rencana pensiun, tabungan kita untuk hal-hal yang kita inginkan, kita khawatirkan. Di tengah kekhawatiran kita, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Bagaimana caranya saudara? Nah, saudara beberapa waktu lalu ada satu film yang menarik, yang rilis. Judulnya adalah Inside Out 2. Udah ada yang pernah nonton sini saudara? Udah ya, sebagian udah nonton saudara ya. Kalau belum nonton nanti kita nonton trailernya aja gitu ya. Kalau enggak 2 jam filmnya saudara ya. Nah, saudara di film itu diceritakan tentang bagaimana emosi kita itu bekerja. Dan salah satu emosi yang dominan di sana adalah emosi kecemasan atau anxiety saudara. Nah, film ini memang tidak kasih solusi yang real, tapi film ini membantu kita mengerti bagaimana kecemasan itu bekerja. Nah, coba kita nonton trailernya saudara ya. Ini cuma sekitar 2-3 menitan gitu. Mungkin dari tim multimedia bisa bantu tayangkan. This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! It's anger! Let me at him! We gotta get our mouth guard, people! Fear! No, that's not ours! Disgust. Glad to have her on our team. Our little girl's growing up so fast. Ow! Sorry! It should be nothing but smooth sailing from... Hello. I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion! Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we? I'm Envy. Look at your hair. Oh yeah, not happening. That's on we. On what? It's what you would call the boredom. What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters, embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope, going high. Oh, you got a real sweaty palm there, buddy. Look, we all have a job to do. I plan for the future. You want to sit with us? These girls are so cool. We can't let her know we're excited. I got this. Joy, I'm just curious, maybe, I could Thank you, help. not now. Yeah. That's not gonna haunt us for the rest of our lives at all. You feeling alright?
change is scary, Let's do this. Hey, Riley! but we need new friends or we'll be totally alone in high school. Out with the old, in with the new. Riley's life requires more sophisticated emotions than all of you. You can't just bottle us up. We are suppressed emotions! Let Operation New Riley begin. You aren't packed yet? I'm the worst! Well, that's a preview of the next 10 years. Come on! Riley needs us. Have I ever steered you wrong before? Many times. What is that? It's the sarcasm. Sarcasm? Boy, are we so lucky we ran into you guys! Boy, are we so lucky we ran into you guys! Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Gratisan dari YouTube-nya gitu saudara ya. Nah saudara, di film ini kita bisa melihat bagaimana kecemasan itu bekerja saudara. Jadi di film ini diceritakan bahwa Riley mengalami kecemasan karena ia takut. Begitu dia masuk high school, dia nggak bisa masuk tim hokinya, dia nggak punya teman di sana. Sementara temennya semua pergi ke SMP yang lain gitu. Jadi cuma ada dia di sana gitu saudara. Akhirnya apa saudara? Karena dia percaya kalau seandainya saya nggak masuk tim hoki yang saya inginkan, hidup saya tidak akan bahagia, dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan hal itu. Mulai dari latihan sekeras-kerasnya, meninggalkan teman-temannya, hingga bermain kasar di sana saudara. Nah, dan inilah gambaran kecemasan itu saudara. Kecemasan ada hubungannya dengan sistem kepercayaan kita. Apa yang kita percaya tentang diri kita dan tentang kehidupan. Kita tidak tiba-tiba langsung cemas saudara. Tapi kecemasan itu datangnya perlahan-lahan, apa yang kita percaya diubahkan. Kecuali saya seperti ini, kecuali saya dapat ini, kecuali saya bisa menjadi seperti dia, saya tidak akan merasa aman, saya tidak akan merasa bahagia, saya tidak akan merasa berarti. I'm not worthy, I'm not loved gitu kan saudara. Kecuali saya begini. Nah itu masuk ke sistem kepercayaan kita. Kita percaya hal itu maka kita cemas. Nah kecemasan itu muncul sebagai fight response gitu saudara. Artinya kalau kita belum dapat atau kita bakal kehilangan hal yang kita anggap berharga ini, kita akan cemas. Sehingga saudara untuk menghadapi kecemasan, kita tidak bisa hanya menangkal pengaruh eksternalnya saja dengan manajemen emosi, dengan mungkin pergi healing trip gitu saudara ya. Itu bisa membantu, tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Untuk menghadapi kecemasan, kita harus mengubah apa yang kita percaya. Kalau sistem kepercayaannya nggak diubah, kecemasannya akan terus datang. Dan inilah yang Yesus lakukan di ayat yang kita baca hari ini. Pertama di ayat 25 dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Sistem kepercayaan pertama yang Yesus sentuh adalah apa yang penting di dalam hidupmu. Di cerita Riley tadi yang paling penting adalah dia masuk ke tim hokinya. Dia mengorbankan segala sesuatu supaya dia bisa masuk ke sana saudara. Tanpa dia sadar, Riley yang masih berusia 13 tahun itu menemukan berhala hatinya di sana saudara. Apa itu berhala saudara? Nah, Timothy Keller berkata bahwa berhala adalah hal yang baik. Bukan hal yang buruk. Hal yang baik. Yang kita jadikan utama dalam hidup. Kita jadikan pusat kehidupan kita. Artinya apa? Tanpa hal itu saya tidak merasa berarti dalam hidup. Nah itulah konsep berhala. Singkatnya hal baik yang kita sembah menggantikan Tuhan. Kalau hal itu gak baik ya siapa yang mau sembah gitu saudara. Kalau hal itu gak baik siapa yang mau gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya baik. Tapi kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Hal itu bisa jadi uang, penampilan, status, jabatan, atau kenyamanan dalam hidup. Dan kita mengorbankan segala sesuatu demi berhala kita itu. Sebagai contoh, jika kita memberhalakan uang ya saudara. Ya kita akan mengorbankan banyak hal demi uang. Mungkin ada waktu dengan teman dan keluarga yang kita korbankan. Mungkin ada hubungan yang dikorbankan karena uang.
Dan mungkin ada kesehatan yang dikorbankan karena uang. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk berhala kita. Mengapa kita bisa rela mengorbankan segala sesuatu untuk berhala itu, saudara? Karena berhala membuat kita percaya kalau kita mendapatkannya maka kita akan bahagia. Hidup kita akan berarti. Namun janji berhala itu adalah janji yang palsu. Sebagai contoh, saudara. Apa narasi yang uang mau kita percaya? Kalau kamu punya uang, hidupmu akan bahagia. Kalau kamu punya uang, hidupmu akan aman. Kalau kamu punya uang, semuanya akan gampang. Kalau kamu punya uang, kamu bisa beli apa yang kamu mau gitu. Tapi benarkah uang menyelesaikan masalah dalam hidup, segala masalah, saudara? Tidak juga, saudara ya. Banyak orang yang duitnya dan asetnya semakin banyak, makin stres gak, saudara? Makin stres, saudara. Bukannya makin bahagia, dia makin stres gitu. Semakin dicari uang itu semakin stres gak, saudara? Semakin stres gitu. Orang yang sudah punya uang apakah bahagia? Bisa jadi tapi belum tentu juga kan. Ketika masalah uang seakan selesai, masalah lain lagi muncul. Jadi uang memberikan kita janji. Kita percaya sama hal itu, kita kejar habis-habisan, kita cemas. Kita gak dapat, kita hancur. Kan prosesnya seperti itu kan, bagaimana kita bisa cemas. Jadi sekali lagi cara kerjanya seperti itu, saudara. Berhala memberikan kita janji palsu. Kemudian kita percaya sama janji si berhala itu, kita inginkan hal itu, kita usahakan untuk mendapatkan hal itu. Kalau kita belum dapat atau kita terancam kehilangan itu, kita cemas. Perasaan kita, termasuk kecemasan kita, adalah indikator dari berhala kita. Indikator dari hati kita, apa yang kita hargai, apa yang kita percayai, perasaan kita bakal menerjemahkannya, saudara. Seandainya ada satu hal kita inginkan dengan begitu luar biasa, kita kehilangan, maka kita cemas. Saudara, berhala membuat dirinya sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita. Money is life gitu, saudara. Sex is life. Gucci is life gitu, saudara ya. Ferrari is life gitu kan, saudara. Ice cream is life. Idol is life. Namun hal itu palsu. Makanya di sini Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, mungkin bukan makanan, bukan pakaian yang kau anggap penting. Tapi adakah hal di hidupmu yang kau anggap penting dan sembah sebagai Tuhan? Hal itu menjanjikan engkau kebahagiaan apabila engkau menyembahnya. Engkau mengira jika engkau tidak memiliki hal itu, hidupmu tidak akan berarti. Tapi justru tanpa engkau sadar, engkau kehilangan hidup yang sesungguhnya karena hal itu. Engkau kehilangan hubungan dengan Tuhan dan sesama, kesehatan fisik dan jiwa. Atau waktu di hidupmu yang terbatas itu kita kehilangan karena berhala kita. Pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Bukankah hidup lebih dari sekadar hal itu? Ketika kita merenungkan ini, perhatikan apa yang ayat 26 katakan, saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika kita kehilangan pandangan ke sorga, kita khawatir, kita akan cemas, kita akan resah. Tapi ketika kita ingat kalau hidup lebih daripada sekadar hal itu, kita punya Bapa di sorga yang mengasihi kita, maka kita akan berhenti untuk khawatir. Kedua di ayat 27 saudara dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasa saja pada jalan hidupnya? Sistem kepercayaan kedua yang Yesus sentuh adalah siapa yang memegang kendali dalam hidupmu. Jadi kalau tadi pertama apa yang berharga, kedua siapa yang pegang kendali, saudara. Kekhawatiran muncul banyaknya karena kita mau pegang kendali atas kehidupan kita. Kita tidak mau atau tidak percaya Tuhan yang pegang kendali. Saya mau jadi seperti Tuhan. Ingat saudara bagaimana Hawa jatuh dalam dosa? Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Dia lihat buah itu, dia bayangkan bagaimana dia memegang kendali atas kehidupannya. Dia mengambil buah itu dan dia jatuh dalam dosa. Contoh lain, mengapa Sarai memberikan Hagar kepada Abram, saudara? Karena Sarai ingin memegang kendali atas rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sudah bilang akan memberikan keturunan lewat dia. Sarai bilang, enggak terjadi.
saya mau pegang kendali. Ini rencana Tuhan harus jadi. Rohani kan saudara ya. Rohani gitu saudara. Tapi kita paksa dengan rencana kita sendiri. Akhirnya complicate God's plan dalam hidup kita. Ketika kita berusaha mengambil alih kehidupan, taking matters into our hands, kita akan khawatir dan jatuh ke dalam dosa. Padahal tidak seharusnya seperti itu saudara. Bayangkan ketika saudara naik pesawat gitu saudara ya. Apakah saudara akan ketok dulu kokpitnya, interview dulu pilotnya, kamu lulusan mana, ngerti gak cara ini, kamu lagi pakai narkoba kah, kamu lagi ngantuk kah, kamu gak boleh? Enggak kan saudara, kita cuma masuk ke pesawat, duduk tenang, kita pasang sabuk pengaman, kita taruh barangnya di atas, kalau waktunya makan kita makan, waktunya keluar kita antri gitu kan. Lalu kalau seandainya ada goncangan, kita ngapain? Kita ikutin instruksi dari si pilot kan, suruh duduk tenang, pakai sabuk pengaman, ya udah kita tenang. Kenapa bisa begitu? Karena kita percaya sama pilotnya, sama maskapainya gitu kan saudara. Seenggaknya ini gak macam-macam lah gitu, saya akan sampai dengan tujuan saya dengan selamat gitu. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Kita tidak scrutinize Tuhan dengan segala macam. Tuhan rencananya apa, harusnya gimana. Tuhan take off-nya kapan, landingnya kapan gitu saudara ya. Tapi kita akan duduk tenang. Kalau ada guncangan, kita akan mungkin nervous. Tapi kita tahu kita ada di tangan yang benar. Kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Saudara, siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang tahu kapan hidup ini berakhir saudara. Kau bisa merencanakan aspek kehidupanmu, bermimpi untuk masa depanmu, berusaha untuk mencukupkan dirimu dalam segala kelimpahan. Tapi engkau tidak akan pernah memegang kendali penuh atas kehidupan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa berusaha saudara, tapi kita tidak tahu kehidupan itu seperti apa. Hanya Tuhan yang paham akan jalan hidup kita. Jadi mengapa kita khawatir? Makanya di ayat berikut dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang, tidakkah Ia akan lebih mendanani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Ketiga saudara, di ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Sehingga sistem kepercayaan ketiga yang Tuhan Yesus sentuh di sini adalah bagaimana cara kamu hidup. Jadi apa yang penting di hidupmu, siapa yang pegang kendali atas hidupmu, dan bagaimana cara kamu hidup. Bagaimana cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu hidup saudara? Saudara, setiap generasi dan budaya itu punya apa yang disebut dengan the grand narrative. Cerita besar yang semua orang percaya gitu saudara ya. Karena tadi kita berbicara dalam konteks kecemasan yang menyentuh sistem kepercayaan kita. Lalu apa yang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, orang-orang tidak mengenal Allah itu percaya. Saudara, beberapa waktu lalu saya sedang diskusi sama anak-anak Gen Z gitu saudara. Ada Gen Z kah saudara di sini? Kalau mau ngaku Gen Z juga boleh gitu saudara ya. Saya hampir Gen Z gitu saudara. Tapi bukan Gen Z saudara ya. Saudara, di diskusi itu kita ketemu gitu ya. Kita sepakat, kita menemukan bahwa financial freedom adalah mimpi dari generasi ini gitu saudara ya. Pokoknya saya harus bisa menghasilkan uang dengan banyak, cepat, dan gampang. Financial freedom gitu kan saudara. Dari mana mimpi ini berasal? Memang ada dari media sosial, ada social media influencer yang menunjukkan kalau I have got it together gitu kan. Di usia muda sudah punya kekayaan melimpah, banyak konten-konten soal investasi, diversifikasi keuangan, biarkan uang bekerja untuk kita, which is pada dasarnya baik gak saudara? Baik, kita harus menjadi manajer keuangan Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi saudara, konten-konten ini kalau kita gak berhati-hati, itu juga bisa mengubahkan sistem kepercayaan kita. Kecuali kamu kayak dia, punya uang sebegini di usia segini, kamu gak berarti. Cemas, resah, khawatir gitu. Dan ini konten tiap hari saudara. Dengar firman Tuhan seminggu berapa kali khotbah. Seenggaknya cuma di sini gitu saudara ya. Karena konten tiap hari gitu saudara. Nah, sehingga dengan
kemajuan teknologi dan media sosial, kita yang harusnya sudah berkecukupan, malah kita makin khawatir, makin resah. Itu semua cerita yang harus kita bandingkan yang mengubah sistem kepercayaan kita. Kecuali kamu kayak dia, kecuali kamu berhasil, kecuali kamu sudah sukses, kamu tidak berarti. Saudara, Tuhan Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup seperti itu, kita hidup seakan-akan Tuhan tuh gak ada, saudara. Apakah kita hidup seakan-akan tidak ada Tuhan? Semuanya harus dalam kendali saya. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita hidup seperti itu, saudara. Saudara, di akhir khotbah tentang kekhawatiran Yesus memberikan satu solusi yang hanya dapat ditemukan di kekristenan, saudara. Ayat 33, solusi untuk kecemasan adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Solusi untuk kecemasan bukanlah healing trip, latihan pernafasan, manajemen emosi, which is bagus. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara sadar, itulah Yesus ajarkan dari tadi. Saudara, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Pandanglah burung di udara. Yang dipandang sebenarnya bukan burungnya, tapi Bapa yang memberi dia makan, saudara. Pandanglah bunga bakung di ladang, bukan bunganya kan, tapi Tuhan yang mendanani bunga itu. Pandanglah, 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 carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini saya teringat satu himne, Turn Your Eyes Upon Jesus. Berkata, Turn Your Eyes Upon Jesus. Dikatakan di sana, saudara, ada liriknya ditampilkan di slide. Kalau look full in His wonderful face and all the things will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pandang kepada Yesus. Pandang wajah mulianya, maka tiba-tiba isi dunia ini secara aneh akan menjadi suram gitu, saudara. Berhalamu yang begitu menarik, yang begitu bersinar di matamu. Dan kau memandang ke surga kepada Yesus. Tiba-tiba jadi redup, saudara. Dan apa yang kita pandang pada Yesus, yang kita lihat di surga. Wahyu 21 ayat 4 berkata, kalau di kekekalan nanti tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Kita akan hidup kekal yang indah bersama juru selamat kita. Apa artinya, saudara? Artinya karena ada kehidupan setelah kematian, ada kekekalan yang menanti kita. Tidak ada hal apapun di dunia ini, di hidup kita terbatas yang 70-80 tahun, yang akan sebanding dengan kemuliaan yang menanti kita. Artinya karena ada kehidupan setelah kematian, apapun yang terjadi di hidupmu sekarang, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau engkau berhasil, hal itu baik, tapi itu bukan segalanya. Ketika engkau gagal, itu sakit, tapi itu juga bukan akhir dari segalanya. Hanya kekristenan satu-satunya ajaran bisa memberikan engkau jaminan akan hidup yang kekal. Dan itu penting, saudara. Tanpa pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Yesus, kita akan mati-matian di dunia ini. Karena ini akhir dari segalanya. This is the end. I have to fight. But I'm telling you it is not. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Ada kekekalan yang menanti kita. Dan tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di ayat terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya janji yang pasti untuk kehidupan yang kekal menanti kami nanti, Bapa. Sehingga tidak ada hal-hal apapun di dunia ini yang terlalu bersinar, yang tidak bisa kami hindari. Dan kami bisa pandang kepada wajah Yesus, mencari hal-hal kerajaan sorga itu, saudara. Tuhan, dengan mengubah pikiran kami, Tuhan. Sehingga kami bisa lepas dari segala kekhawatiran, segala kecemasan yang ada di hidup kami. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus mengubahkan hati kami dari dalam. Biar kami bisa merasakan kedamaian, sukacita. Karena apa yang kami percaya sekarang, Tuhan, kalau ada yang lebih penting yang harus kami lihat dalam hidup ini,
Dan Engkau saja memegang kendali kami dalam hidup kami Bapa. Dan kami punya Allah sehingga kami tidak hidup seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Bapak ajar kami untuk taat dan tunduk kepadamu Tuhan. Ketika kami tenggelam di dalam konten-konten media sosial maupun konten-konten lain yang memberitakan hal-hal buruk kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau saja Tuhan juru selamat kami. Yang mengingatkan kami kembali akan pengharapan untuk hidup yang kekal yang menanti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.